kebijakan pertahanan dan kebijakan kesejahteraan. Dan kebijakan kesejahteraan itu biasanya disability gitu ya. Jangan sampai di sini masuknya gitu ya. Nah, kita harus keluarkan disability and unemployment ya. Itu satu catatan pertama. Catatan kedua ya, di kita ini mungkin sosial nanti di bahasan kan ada disebutkan banyak ya, atau saya langsung masuk ya. Social Security itu sampai ada berapa jenis nih di Amerika Serikat ya. Nah, ini bukan yang di atas lagi. Nah ini ya. Jadi ada Social Security sendiri ya, Insurance Against Earning Loss ya, due to death or retirement. Jadi kalau ada pegawai itu meninggal gitu ya, sebelum masa pensiunnya gitu ya, nah itu dia harus dapat tunjangan dari jaminan sosial gitu ya, karena dia itu jadi tadinya tumpuan keluarganya lah ya, tumpuan keluarganya membiayai keluarganya gitu kan, tapi tiba-tiba dia meninggal kan bukan hanya dia yang kehilangan uang itu ya, tapi sekeluarga itu kan, sekeluarga itu. Nah maka harus ada harus ada jaminan gitu ya, bahwa keluarganya tidak kehilangan penghasilan dari orang yang meninggal tersebut ya. Nah itu namanya adalah jaminan keamanan sosial gitu ya, jaminan keamanan sosial. Nah yang kedua jaminan pengangguran ya, asuransi pengangguran. Nah kalau kita ini tidak bekerja, kita itu dapat tunjangan, dapat tunjangan. Nah dapat pembayaran ya. Yang bayar siapa? Yang bayar ketika kita bekerja ya. Jadi ketika kita bekerja kita bikin bayar premi ya, premi untuk menjamin kalau kita tidak dapat pekerjaan. Jadi pekerjaan itu semacam hak gitu ya. Dapat pekerjaan itu jadi hak warga negara gitu ya. Orang yang dapat pekerjaan tapi supaya negara bisa membiayai ketika orang tersebut tidak dapat pekerjaan ya, jadi penganggur, maka dia harus membayar sejumlah uang gitu ya. Premi premi saya dapat pekerjaan saya bayar, kalau nanti saya tidak dapat pekerjaan saya dapat pembayaran ya. Itu namanya unemployment insurance. Terus ketiga disability insurance ya. Jadi asuransi kalau kita mengalami cacat ya, mengalami cacat, apakah cacat dari sejak lahir gitu ya, atau cacat pada saat kita bekerja gitu ya, mengalami kecelakaan jadi cacat gitu ya. Nah itu juga itu harus diberikan pembayaran ya, karena kita cacat tersebut gitu ya. Nah yang bayar siapa? Itu ngumpulin ya dari orang-orang yang tidak cacat gitu ya, masih bekerja, yang nanti akan digunakan kalau dia tidak cacat ya. Keempat ya, workers compensation. Nah kalau ada kecelakaan tapi tidak sampai cacat gitu ya, ini juga harus diberikan tunjangan gitu ya. Dan terakhir Medicare ya, kalau dia mengalami sudah menjadi jompo ya, nanti dikasih juga pembayaran. Nah kita coba bandingkan ya, Anda teman-teman cari nih di Indonesia yang sudah jalan itu BPJS TK ya, BPJS itu singkatan dari badan penjaminan jadi lupa ya, jaminan sosial nasional ya. BPJS itu kan ada dua, kesehatan dan tenaga kerja. Nah, tenaga kerjaan itu kayaknya tidak sampai sebanyak ini ya, ini kan 5 gitu ya. Nah tapi memang itu tergantung juga kan ya, pemerintah ini menjadi hak warga negara ya, tapi bukan berarti jadi kewajiban pemerintah. Yang wajib juga warga negara ya. Jadi pemerintah kan tidak punya uang kalau tidak dikasih oleh warga juga gitu ya. Jadi pemerintah sekedar menjadi pengumpul ya, pengumpul dana ya dari orang-orang yang mendapatkan pekerjaan gitu kan. Kemudian mereka diminta bayar. Nah, jadi kita hanya mengadministrasikan kan sebetulnya ya. Kalau tidak kan, nah kalau di kita kan pajak saja orang mungkin masih berat gitu ya. Apalagi terus diminta BPJS kesehatan juga kan orang-orang pada tidak mau bayar semua gitu, yang sehat-sehat gitu ya. Tenaga kerja juga kalau dinaikkan sedikit juga sudah protes ya, karena kesejahteraannya masih sangat kurang ya. Jadi juga bayarnya juga mungkin tidak sebanyak yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat ya, seperti yang itu ya. Jadi kembali lagi ke atas ya, itu yang harus kita lihat perbedaan dengan di Amerika Serikat ya. Satu dari sisi tadi saya sampaikan data ya, dari sisi datanya Anda harus cek
data tersebut mencakup apa saja gitu ya, yang ketika kita akan membandingkan dengan data Amerika Serikat ini ya, jangan sampai loss pesannya kehilangan. Kita ingin melihat pergeseran ya kebijakan pemerintah kan ya. Yang kedua, nah ini kalau di Amerika Serikat ini ada 5 jenis ini ya. Nah kita cek ya di data kita itu kalau ini ternyata disimpan di kantong-kantong yang berbeda, berarti kita harus keluarkan nih. Yang sifatnya seperti social security ini ya kita harus pisahkan dulu. Jadi kita masuk ke dalam rinciannya ya kan. Rinciannya itu ternyata ada ini, ada yang namanya jaminan-jaminan ini kita keluarkan. Syukur kalau ternyata sudah dalam satu kantong khusus ya. BPJS gitu ya, misalkan ada subsidi pemerintah kepada BPJS Kesehatan, ya, subsidi pemerintah kepada BPJS tenaga kerja, gitu ya. Berarti kita sudah bisa sahkan sendiri. Itu ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa nanti saya pertimbangkan ya Pak, bisa jadi tugas ya, kelompok ya. Nanti dicek di LMS-nya ya untuk membandingkan data ini. Nah, kita masuk sekarang lebih lanjut ya. Asuransi itu apa sih gitu ya. Nah, asuransi ini berdasarkan penjelasan di sini itu memiliki ciri yang umum ya, yaitu ini teman-teman pastinya sudah paham lah ya, tapi kita coba pahami bersama ya. Ciri daripada asuransi itu adalah worker participate by buying ya, buying dalam tanda kutip ya. Jadi yang memiliki anugerah bisa bekerja ya, itu mereka membayar lah ya, bukan membeli kan, kalau di sini seperti membeli ya. Membayar asuransi ya. Nah, mereka melalui namanya pajak payroll ya. Jadi PPh 21 lah ya, PPh 21. Payroll taxes or through mandatory contribution that they or their employees make ya. Nah, jadi memang kayaknya kalau di Amerika sana PPh 21 itu tidak di-pool sebagai pendapatan pajak yang bisa dipakai untuk kebutuhan macam-macam ya. Sepertinya kalau dari sini dari penjelasan ini kita bisa tangkap bahwa payroll taxes ya, kalau di kita kan PPh 21 ya, itu semata-mata digunakan untuk program asuransi sosial ya, program asuransi sosial. Jadi kembali ke masyarakat lagi kan melalui program asuransi ini ya. Yang bayar kan orang-orang bekerja, kita kan juga sama tuh. Setiap karyawan pemerintah maupun swasta ya, itu wajib memungut PPh 21 dari pegawai mereka ya. Saya juga dipotong PPh 21 ya. Yang bekerja di swasta juga pasti motong PPh 21. Nah, itu disetorkan ke pemerintah ya sebagai yang dipotong dari pegawai kita gitu ya. Nah, yang saya belum tahu di Indonesia kayaknya penerimaan PPh 21 itu tidak kemudian dipakai untuk dana asuransi sosial begini ya, dana asuransi sosial ini. Jadi sepertinya kalau di Indonesia penerimaan PPh 21 kumpul ya, bisa digunakan untuk kebutuhan macam-macam ya di pemerintahan. Saya cek lagi ya, tapi soalnya saya tidak pernah memperoleh informasi ini ya. Baru dapat informasi di sini ya, payroll taxes ternyata hanya untuk social insurance program gitu ya. Memang akuntansi pemerintah di Amerika Serikat ya itu berbeda dengan akuntansi pemerintah di kita ya. Nah, kalau saya lihat akuntansi pemerintah di sana itu namanya akuntansi dana ya, akuntansi dana. Jadi mereka spesifik tuh bikin dana macam-macam ya, dana general fund gitu ya, dana special fund ya. Jadi mereka nerima uang itu jelas uang ini dari warga, dari masyarakat gitu ya. Itu dibikin kantong-kantong khusus ya. Ini untuk bayar apa, ini untuk bayar apa, ini untuk bayar apa, nanti dipakai untuk apa ini juga jelas ya. Jadi dana apa gitu ya. Maka akuntansi ini jadinya namanya akuntansi dana. Jadi kita itu tidak ada akuntansi dana. Jadi di-pool semua tuh penerimaan pemerintah itu ya, penerimaan pemerintah. Kecuali yaitu kalau ada lembaganya ya, kalau BPJS Kesehatan ya kita kasih subsidi ke BPJS Kesehatan gitu ya, uang dari asuransi kesehatan kan ya. Kerja ya ada BPJS tenaga kerja kita kasih kan subsidi untuk BPJS tenaga kerja. Tapi uangnya bisa kita ini kan ya proporsionalkan dengan penerimaan dari asuransi tenaga kerja, dari asuransi kesehatan dan seterusnya. Ya, itu ya. Jadi ini dilihat juga nanti teman-teman coba cari juga ya apakah betul seperti pikiran saya ya. Di kita tidak secara khusus PPh 21 itu digunakan untuk asuransi sosial lagi ya. Nah, yang kedua cirinya adalah this contribution make them eligible ya. Jadi dia sudah bayar. Nah, manfaat dari dia bayar itu make them eligible ya, membuat mereka diperbolehkan gitu ya, atau mendapatkan hak lah ya, eligible itu ya, untuk memperoleh benefits ya if some miserable events occurs ya.
jika ada kejadian-kejadian tertentu terjadi. Nah, yaitu misalkan tadi sesuai dengan jenis asuransinya kan. Misalnya karena ada kecelakaan, on the job injury ya, on the job injury. Gimana bacanya? Atau kita menjadi cacat ya, karena bekerja terus jadi cacat. Nah, itu nanti karena kita sudah bayar dana saat kita bekerja, maka kita berhak untuk dapat jaminan ya, kecelakaan dan disabilitas itu ya. Nah, program eligibility is conditioned only on making contribution ya, and on the occurrence of the adverse event. Jadi kita berhak memperoleh dana-dana tersebut is condition ya, disandarkan gitu ya. Jadi kondisional kan ya. Jadi disandarkan kepada terjadinya sesuatu ya, on the occurrence of adverse event ya, sesuatu kejadian yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, itu juga disebut eligibility is typically not mean tested ya. Jadi saat ini kita tidak mengalami kecelakaan ya. Nah, maka saat kita mengalami kecelakaan baru kita berhak ya. Jadi bukan harus celaka dulu baru berhak ya, tapi itu kalau celaka dulu baru berhak namanya mean tested ya. Harus dicek, harus teruji gitu ya. Tapi enggak ya. Waktu kita bayar kita tidak celaka gitu ya. Tapi pada saat nanti kita mengalami kecelakaan ya, baru kita mendapatkan jaminan tersebut gitu ya, jaminan tersebut. Saat kita tidak dapat kecelakaan ya tidak pernah kita dapat uang tersebut gitu ya. Jadi eligibility does not depend on one's current means ya. Jadi berhak atau tidak berhaknya gitu terhadap jaminan tersebut bukan karena kondisi kita sekarang gitu ya. Jadi kondisi kita sekarang belum mendapat kecelakaan ya, maka belum berhak. Ini nanti menarik kalau kita bicara teori ekonominya ya. Nanti di teori ekonominya juga akan dibahas bagaimana. Kalau teori ekonomi itu kan ini nanti ada teorinya gitu ya, di nalar bagaimana nih supaya bisa kita tarik secara umum ya. Ini kejadiannya itu gimana sih di asuransi itu gitu ya. Nah, ekonomi berusaha menjelaskan gitu ya kenapa ada asuransi. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di bawah ya. Tapi sementara kita lanjutkan di sini dulu. Ini pemahaman awal dari pengertiannya dulu gitu ya. Nanti teorinya bekerjanya bagaimana itu kita lanjutkan sesudah pemahaman awal kita peroleh. Ya, jadi nanti kita akan bicarakan particular social insurance program. Nah, apa market insurance economic ini ya, pasar asuransi ini di dalam ekonomi itu akan dijelaskan ya. Kenapa asuransi itu dinilai bagus ya, dinilai bermanfaat gitu ya. Kemudian tetapi meskipun bermanfaat, seringkali tidak ada perusahaan swasta yang mau menyiapkan atau menyediakan ya pasar asuransi ini ya, menyediakan layanan asuransi ini ya. Sehingga membuat pemerintah harus melakukan intervensi ya. Kemudian, nah ada yang namanya ini ciri ketiga nih sebetulnya ya, problem of adverse selection ya. The fact that insured individual knows more about the risk level. Jadi kenapa banyak swasta yang tidak mau masuk ke bisnis asuransi ya? Nah, karena dia ada adverse selection ya. Bisnis asuransi ini informasinya itu tidak sama ya antara kita yang kan asuransi kecelakaan misalnya ya, atau asuransi kesehatan lah ya. Kita ini kan misalnya kalau yang sehat-sehat selalu ya, olahraga sering tidak pernah ada keluhan-keluhan gitu ya. Mungkin kita merasa potensi atau kemungkinan kita sakit itu kan kecil gitu ya, kecil. Nah, kita tidak mau beli asuransi yang mahal gitu ya. Nanti kita udah bayar tapi toh tidak pernah digunakan. Nah, baru orang beli asuransi kalau dia merasa memang sering banyak gejala gitu ya. Sering banyak gejala, dia mungkin kemungkinan sakit itu tinggi gitu ya. Nah, tapi yang tahu itu kan siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Perusahaan yang menyediakan bisnis asuransi sering tidak bisa mengecek ya secara fair gitu ya. Kan ditanya dulu kan mau masuk asuransi itu ya. Bapak sering ke rumah sakit kan paling dia bilang enggak gitu ya. Nanti kalau sering ke rumah sakit dia bilang pasti preminya harus besar gitu ya, karena kemungkinan dia harus mendapat asuransi, membayar asuransi kan tinggi gitu ya. Jadi kan asuransi itu menilai berdasarkan ininya orang ya, berdasarkan kondisi setiap orang yang akan mendapat asuransi itu. Kalau dia kemungkinan sakit itu tinggi ya, dia akan diminta premi yang besar ya. Tapi kalau orangnya sehat-sehat saja, dia akan diminta premi kecil gitu ya, kecil. Nah, coba memastikan ini orangnya kemungkinannya sakitnya besar atau kecil itu susah. Itu susah. Jadi
orang bisa, itu adverse selection ya. Orang bisa supaya bayar kecil dia membohongi gitu ya. Itu namanya di sini apa namanya? Ada moral hazard ya. Moral hazard. Insurance carries with the important problem of moral hazard. Ya. Apa itu moral hazard? When you insure individual against adverse event, you can encourage adverse behavior gitu ya. Jadi tadi ini ya, kalau moral hazard ini misalnya kita sudah bayar asuransi ya, yang kedua ya, asuransi kecelakaan gitu ya. Nah, karena kita sudah bayar asuransi kecelakaan, maka di pekerjaan itu kita jadi less careful on the job ya. Kita tidak berhati-hati seperti kalau kita tidak bayar asuransi kecelakaan. Saya udah bayar asuransi lah, saya cuek-cuek aja saja terhadap keamanan gitu ya, keamanan dalam pekerjaan. Gitu ya. Nanti tuh kalau saya celaka dapat pembayaran gitu ya, dapat tunjangan kan ya. Nah, atau yang kedua contohnya ya, if individual are insured against long unemployment spells, they might not work ya. Kalau saya nganggur pun nanti saya dibayar. Jadi ya nggak usah terlalu rajin-rajin lah kerja gitu ya. Kalaupun saya nanti dipecat, saya juga nanti malah enak ya, tidak kerja, tidak harus capek-capek, tapi dapat tunjangan. Jadi antara dilema ya, pemerintah itu menghadapi dilema antara menyiapkan asuransi oleh pemerintah gitu ya, tapi akan menimbulkan moral hazard ya kalau dikasih cuma-cuma asuransi itu kepada orang-orang itu yang tidak mampu bayar, nanti mereka malah moral hazard gitu ya, yang harusnya kerja rajin jadi tidak rajin, apalagi tidak bayar asuransi yang harusnya apa namanya, yang harusnya hati-hati di pekerjaan menjadi tidak hati-hati karena dia dibayar premi cuma-cuma atas kemungkinan kecelakaan. Gitu ya. Tapi kalau pemerintah tidak membayar asuransi tersebut, membayarkan ya untuk masyarakat, gitu ya, itu nanti tidak ada swasta yang mau, gitu ya, atau sedikit yang mau bisnis ini karena bisnis ini itu tadi kemungkinan banyak yang melakukan adverse selection. Gitu ya. Jadi ini adverse selection ini dari sisi swasta itu tidak mau menyediakan ya, tapi kalau moral hazard ini dari sisi kalau pemerintah menyediakan nanti banyak yang karena cuma-cuma ya, banyak yang karena tidak bayar ini ya menjadi moral hazard ya, bekerja tidak rajin, ya bekerja tidak hati-hati gitu ya. Nah, jadi ini hubungannya moral hazard problem will occur naturally whenever individual are insured against adverse event ya. Jadi kalau setiap orang itu terhadap adverse event itu dijamin gitu ya, maka akan terjadi moral hazard. Kecuali mereka harus bayar sendiri, mereka kan juga aku sudah bayar nih. Ya, mereka juga tidak berani gitu ya. Government can improve efficiency by intervening when insurance market fair ya. Bisa menyediakan ya kalau memang swasta pada tidak mau masuk ya. And individual, tapi syaratnya individual are not self insured against such risk ya. Jadi ada self insured ini yang ciri ketiga ya. Artinya sebetulnya harusnya mereka mengasuransikan sendiri ya, tidak harus ke asuransi swasta juga ya. Jadi mengasuransikan sendiri itu ya itu tadi dengan hati-hati ya, dengan bekerja rajin supaya tidak kena PHK gitu ya. Nah itu sebetulnya tidak masuk asuransi sebetulnya ya, tapi dia mengasuransikan diri sendiri supaya tidak kena gitu ya. Itu namanya mengasuransikan diri sendiri. Jadi government bisa masuk kalau tadi swasta memang tidak tertarik untuk masuk. Yang kedua, memang banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan self insured ya terhadap risiko-risiko tersebut ya. Kalau dua-dua ini tidak ada, maka sebetulnya pemerintah tidak perlu masuk untuk membiayai asuransi tersebut. Nah, yang ketiga ini ya syaratnya adalah siap-siap nanti akan ada offsetting efficiency cost ya. Jadi moral hazard kalau kita berikan dana asuransi secara cuma-cuma itu akan mendorong terjadinya moral hazard. Itu. Nah sekarang kita masuk ke teori ya. Teori kalau tadi pengertian asuransi secara umum. Ini masih teori, ini baru pengertiannya. Ini baru pengantar. Nah, sekarang baru pengertian asuransi dulu di sini ya. 12.1 itu pengertian asuransi. Atau sudah tadi? Belum ya. Tadi masih pengertian umum yang pengantar. Sekarang pengertian umum yang seriusnya nih ya. Jadi asuransi diberikan kepada berbagai jenis ya, wide variety of different circumstances ya, untuk berbagai keadaan gitu ya. Tapi sebetulnya ada struktur yang umumnya ya. Jadi macam-macam asuransi, tapi kita bisa garis bawahi struktur umum seperti apa. Ini sebentar ada adan dulu ya, kita break. Udah ujung adannya.
saya lanjutkan ya. Ya. Nah, common strukturnya itu adalah individu atau siapapun yang mewakili mereka ya, itu membayar uang kepada agen asuransinya itu ya. Bisa private, swasta, atau bisa government. Nah, uang yang dibayarkan tersebut disebut premi asuransi ya. Nah, kemudian lembaga asuransinya itu wajib ya sebagai in return ya, kebalikannya gitu ya, menjanjikan untuk membayar ya, to make some payment to the insured party ya. Jadi karena kita membayar premi asuransi, maka nanti kalau terjadi sesuai yang disepakati ya, maka kita akan mendapat pembayaran. All to other providing service to the insured party ya. Misalnya kita juga bayar kepada misalnya ke dokter ya. Yang dapat bayaran itu bisa kita sendiri ya, kalau misalnya kecelakaan ada pembayaran karena kita kecelakaan atau cacat ya misalnya. Tapi kalau kita sakit, yang mendapat pembayaran siapa? Dokter gitu ya. Jadi dibayarnya bukan kita kepada dokter ya, kepada physicians or repair shop ya. Atau mobil ya, mobil itu mengalami kecelakaan ya. Nah, kita bayar asuransi mobil ya, asuransi kecelakaan mobil. Nah, pada saat terjadi kecelakaan, kita bukan dapat uang ya, tapi yang dapat uang bukan kita, tapi si bengkel ya. Bengkelnya itu yang dapat pembayaran ya sesuaikan dengan biaya bengkelnya gitu kan. Jadi kalau kita dapat uang kan tidak jelas ya, kita tidak tahu kan harganya berapa. Nah, itu harus sesuai dengan memang kerusakan yang dialami dan perbaikan yang dilakukan kan. Oleh karena itu bengkelnya yang dapat, atau kalau ada sakit ya dokternya yang dapat, karena mereka yang tahu sakitnya apa, harus diobati apa. Nah, this payment are condition ya, tadi yang disebut sebagai main case ya. Main case itu di atas ya. Nah, main test itu ya. Harus ya menjadi saat terjadi tidak ada, saat kita bayar tidak ada kejadiannya gitu ya. Tapi saat nanti terjadi itu di masa yang akan datang gitu, baru kita dapat pembayaran tersebut ya. Jadi bukan harus celaka dulu baru kita masuk ke bisnis asuransi itu ya. Tapi pada saat kita masuk itu belum terjadi ya, yang kejadian yang dipersyaratkan. Nah, contoh asuransi ini ada health insurance, auto insurance, dan mobil ya, life insurance, ini asuransi jiwa ya. Kemudian casualty and property insurance. Nah, di pemerintah ditambah lagi yang tadi ya. Ini di swasta biasanya ya. Yang di pemerintah ada asuransi pengangguran gitu kan, asuransi sosial ya, asuransi apa lagi tadi, asuransi kecelakaan ya kerjaan. Nah ini baru ya, ini teorinya ya. Oh ya, udah masuk ke teori ini di sini ya. Ini sama-sama di bahasan 1 ini berarti ya. Nah, insurance is variable individual because of the principle of diminishing marginal utility ya. It typically assume that the marginality deserved from consumption fall as the level of consumption rise ya. Jadi kita pernah belajar kan diminishing of marginal utility ya. Nah, saya sempat sampaikan ya, nanti di mikroekonomi ya ketemu lagi kan ya. Di mikroekonomi kan ada 2 pendekatan ya terhadap nilai guna itu ya. Satu pendekatan kardinal, dua pendekatan ordinal ya. Pendekatan kardinal itu memberikan langsung utility itu ada angkanya gitu kan. Misalkan saya menilai minum Sprite atau Fanta itu 1 Sprite 10 gitu ya. 2 Sprite, nah kan turun kan ya 8 gitu ya. 3 botol Sprite saya akan turun lagi kan nilainya menjadi misalnya 6 gitu ya. Nah itu teori kardinal. Nah tapi yang belakangan kita tidak bisa menilai begitu saja satu nilai guna barang gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah menilai preferensi kita ya antara kombinasi barang gitu ya. Misalkan antara Sprite dan susu gitu ya misalnya, atau jus ya, jus. 1 botol Sprite dengan 1 botol jus, mana yang lebih kita sukai gitu ya, lebih kita sukai. Nah itu namanya pendekatan ordinal ya. Jadi kita membandingkan 2 atau kombinasi barang, beberapa barang ya, yang biasanya dianalisis 2 barang karena itu lebih mudah digambarkan ya. Tapi sebetulnya di kehidupan nyata kan bukan hanya 2 barang ya, berbanyak jenis barang. Yang bekerja kita bukan menilai masing-masing barang itu berapa nilai gunanya ya, tapi
kita memperbandingkan kan ya antara pilihan berbagai barang itu, maka dianggap sebetulnya teori nilai guna yang ordinal yang lebih nyata gitu ya. Maka di penjelasan-penjelasan di buku-buku mikroekonomi sekarang yang kardinal itu tidak banyak dibahas lagi gitu ya, langsung ke yang ordinal, membandingkan dua jenis barang gitu ya misalnya. Nah, tetapi dua-duanya itu sama bisa menjelaskan bahwa yang diminishing marginal utility baik dengan teori nilai guna kardinal maupun ordinal ya. Jadi diminishing marginal utility itu adalah marginal utility derived from consumption ya. Jadi utilitas marginal yang kita peroleh dari konsumsi suatu barang itu falls ya, akan menurun ya dengan apa? The level of consumption rise ya. Dengan menaiknya atau meningkatnya tingkat konsumsi atas barang tersebut ya. Nah, artinya contohnya the first pizza means a lot more to you than fifth pizza ya. Jadi pizza pertama ya, yang kita konsumsi itu akan berarti lebih berguna buat kita ya daripada pizza kelima. Kalau kita sudah makan 4 pizza, kita dapat pizza kelima, itu kepuasan atau perasaan nikmatnya itu akan lebih sedikit gitu ya, dibandingkan kita belum makan pizza sama sekali ya. Kita mau makan pizza pertama gitu ya. Nah, pizza pertama itu pasti kita inginkan gitu ya. Misalnya nih di kelas ya. Untung kita offline ya. Kalau kita online ya. Kalau kita offline, mungkin saya contohkan begini, teman-teman bisa nagih ya. Misalkan kita beli pizza nih di kelas, saya bilang, ayo kita beli pizza gitu ya. Belum datang, Anda sudah berharap ini kapan datangnya pizza. Jadi Anda ingin segera menikmati pizza itu ya, baru pesan saja sudah Anda tunggu-tunggu gitu ya. Pas datang gitu ya, ayo ini masih ada mahasiswanya ada 30 gitu ya. Saya pesan pizza 50 misalnya kan. Nah, pas pertama datang itu kan Anda semua pingin pizza pertama, pizza pertama dapatlah semua kan ya. Nah, pizza kedua itu ada yang pingin ada yang enggak. Kenapa? Karena saya sudah menikmati pizza pertama. Pizza keduanya lebih berkurang nilainya. Nah, di sini pun ya, the instinctive assumption means that given the choice between, nah ini kita terapkan nih sekarang ya, perlahan-lahan kita akan terapkan ke asuransi ya. Nah ini sementara kita terapkan ke 2 years of average consumption and 1 year of excessive consumption of 1 year or starvation, individual would prefer the former. Ada yang bisa menjelaskan ini? Jadi kalau kita akan memperoleh 2 tahun konsumsi itu terjamin di jumlah konsumsi rata-rata gitu ya, tapi sedang-sedang saja gitu ya. Dengan kita dapat konsumsi berlebihan ya di tahun pertama, tapi di tahun kedua kemudian kita kelaparan. Jadi tahun pertama ini kita inilah berlebihan gitu ya, kita bisa beli macam-macam gitu ya. Tapi di tahun kedua akhirnya kelaparan, nggak bisa beli macam-macam. Starvation ya. Nah, kita lebih pilih yang mana? Kita di tahun pertama dan tahun kedua hanya bisa konsumsi sedang-sedang saja, atau kita bisa konsumsi di tahun pertama jor-joran, tapi di tahun kedua kelaparan gitu ya. Itu 2 alternatif itu kita lebih pilih yang mana? Teman-teman biasanya. Pilih yang pertama atau kedua? Silakan. Yang pertama ya kan. Yang pertama. Jadi kita nggak apa-apa lah sedang-sedang saja, tapi terjamin gitu ya, tidak akan kelaparan daripada di tahun pertama habis-habisan ya, di tahun kedua kelaparan gitu ya. Ini ada mungkin ingat itu ya, kisah di kitab suci barangkali sama di non muslim juga ya, saya nggak tahu ya. Kisah Nabi Yusuf gitu ya, katanya pernah bermimpi gitu. Unta gitu ya. Nah itu tapi kemudian diinterpretasi kita akan mengalami subur makmur gitu ya dalam 2 tahun 3 tahun gitu ya, tapi kemudian akan mengalami klik ya di tahun keempat kelima ya. Nah ini sama dengan kira-kira ya. Nah kemudian menceritakan mimpi tersebut ya, kemudian raja yang bermimpi kan diceritakan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian menafsirkan gitu ya, kita akan menghadapi itu tadi ya, musim yang subur gitu ya di 3 tahun pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan musim yang nah itu kan raja tidak mau mengalami yang seperti itu gitu ya. Ya udah, karena kamu yang bisa menafsirkan, saya angkat jadi menteri gitu ya.
untuk mengelola supaya ya daripada saya mendapatkan 3 tahun pertama subur makmur gitu ya, lebih baik kita mengasuransikan ya. Jadi asuransi itu sudah ada dari kisah Nabi Yusuf ininya apa namanya, filosofinya gitu ya. Jadi Nabi Yusuf kemudian mengambil kebijakan gitu ya di tahun-tahun subur itu tidak dikonsumsi semuanya, diasuransikan sebagian, ya kan disiapkan untuk menghadapi musim paceklik gitu ya. Nah ini memang kalau kita tahu kapan ada kemungkinan ada masalah, kita bisa mau mengasuransikan gitu ya. Tapi masalahnya seringkali kita tidak tahu gitu ya, makanya tadi terjadi itu ya apa namanya istilahnya perilaku yang moral hazard gitu ya, moral hazard. Karena kita ingin itu tadi sebetulnya balik lagi ke free riders ya, free rider. Kalau bisa sih kita di tahun pertama itu ya kita habis-habisan, tapi pada saat orang kelaparan kita bisa mengkonsumsi kan bawahnya kita begitu ya, tidak mau bayar. Kalau sudah mau bayar kita dan bermewah-mewah kan sebetulnya naluriah kita ingin gitu ya, kita mengharapkan bisa berlebihan gitu ya. Nah tapi kalau kita tahu kita mungkin mau nanti akan kelaparan ya mau bayar sebagian kan ya. Tapi kalau kita tidak tahu kadang-kadang kita malas ya membayar. Nah, tapi di sini kita bicaranya adalah apa namanya pada umumnya kita seperti itu. Individual prefer 2 years of average consumption. For example, given the utility function. Nah, sekarang masuk ke utility function daripada asuransi ini ya. Misalnya kita biasa mengkonsumsi ya $30.000 baik di tahun pertama maupun tahun kedua. Nah, tapi ada pilihan kita menerima $50.000 di tahun pertama dan $10.000 di tahun kedua. Nah, ini apa namanya bagi kita karena ada diminishing marginal utility ya, maka memperoleh $30.000 di tahun pertama dan tahun kedua itu kegunaannya atau rasa nilai gunanya ya bagi kita itu akan lebih tinggi daripada kita punya $50.000 di tahun pertama dan tapi kemudian $10.000 di tahun kedua ya. Meskipun dua-duanya totalnya kan $60.000 ya. Jadi kenapa? Karena naiknya konsumsi apa namanya tetapnya konsumsi kita 30.000 itu lebih berguna daripada kehilangan konsumsi ya, the loss utility ya, kehilangan nilai guna dari kita harus mengurangi konsumsi dari $30.000 menjadi $10.000 di tahun kedua. Jadi the gain in utility from raising consumption. Jadi kan sebetulnya tadinya alternatif pertama tahun pertama 30.000, tahun kedua 30.000 ya. Alternatif kedua adalah tahun pertama 50.000, tahun kedua 10.000. Kan di tahun pertama kita naik menjadi 50.000 ya, dibanding alternatif kedua. Nah, tetapi kenaikan kita dari 30.000 menjadi 50.000 karena kita sudah punya dulu 30.000 itu tidak kenaikannya itu tidak lebih besar daripada karena kita sudah 30.000 menjadi 10.000 turun gitu ya. Jadi turun menjadi 10.000 itu rasa apa namanya menderitanya itu lebih besar daripada kalaupun kita memperoleh kenaikan dari 30.000 menjadi 50.000 gitu ya. Nah, karena diminishing marginal utility. Nah, jadi ini masuknya hukum diminishing marginal utility dalam teori asuransi nih kan, teori asuransi ya. Jadi individual desire consumption smoothing ya. Jadi kita ini sekarang kalau di asuransi namanya bukan diminishing marginal utility tapi mengharapkan namanya consumption smoothing ya. Jadi konsumsi yang smooth ya, yang mulus ya. Mulus itu artinya tidak terganggu lah, tidak banyak masalah, jadi tidak banyak apa namanya fluktuasi ya, tidak banyak. Jadi kita lebih senang ya, terjamin konsumsi itu dalam level yang sama gitu ya, yang smooth, yang mulus gitu ya, dibandingkan terjadi apa namanya fluktuasi yang ini tidak jelas gitu ya. They want to translate consumption from periods when it's high. Nah, kalau misalnya ada kemungkinan nanti terjadi fluktuasi ya, maka kita bersedia gitu ya untuk kompensasi ya kemungkinan fluktuasi itu dengan apa namanya membayar di saat kita ada gitu ya. Jadi itu namanya adalah translate consumption from period when it is high ya. Kenapa? Karena pada saat kita memiliki kemungkinan konsumsi yang tinggi ya, itu low marginal utility ya. Nah, kita akan mau mengalihkan ya pada saat konsumsi kita tinggi itu periode when it's low ya, ke periode pada saat konsumsi kita turun ya. Nah, karena apa namanya pada saat konsumsi kita turun nilai marginal utility kita itu tinggi ya. Jadi
Nah, supaya tidak berat memperolehnya, maka kita ambil dari saat konsumsi kita namanya tinggi ya, low marginal utility-nya rendah. Jelas ya? Nah, ini kira-kira nanti teman-teman kalau ada pertanyaan ya harus bisa menjelaskan. Jadi ini kan dari pertama marginal utility gitu ya. Kedua diterapkan bukan ke konsumsi produk, tapi ke apa? Ke jumlah uang untuk konsumsi gitu ya. Di tahun pertama, di tahun kedua. Kalau ini kan tadinya ke konsumsi satu barang. Nah, yang kedua itu adalah kita asumsikan dulu konsumsi satu barang itu kita ganti menjadi ini teorinya ya, penalar berpikirnya gitu lah ya, menjadi kita terjamin secara mulus mengkonsumsi yang sama gitu ya, atau konsumsinya untuk semuanya gitu ya, atau kita tinggi di satu periode dan kemudian rendah di periode yang lain. Nah, pada umumnya kita inginnya ke yang mulus ya, consumption smoothing yang average tadi ya, rata-rata konsumsi kita. Nah, ini lebih jauh lagi dibahas di sini ya. And outcome are uncertain ya, people want to smooth their consumption over possible outcome. Nah, jadi apa namanya? Pada umumnya posisi kita itu di masa yang akan datang itu uncertain ya, tidak pasti ya, tidak jelas. Nah, maka yang akan kita hadapi di masa depan itu namanya possible outcome ya. Possible outcome itu tidak hanya satu, ya kan? Itu namanya state of the world ya. State pertama ya, kemungkinan yang akan kita hadapi di masa depan itu ada banyak state, ada banyak posisi ya. State itu maksudnya ya. Ada banyak posisi. Posisi pertama itu adalah kita tetap seperti kemarin gitu ya. Posisi kedua adalah kita lebih tinggi dari kemarin ya, kesejahteraannya, dan posisi ketiga adalah kita lebih rendah dari kemarin ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang akan dihadapi. Itu namanya state of the world ya. Dunia itu di masa depan kan tidak kita ketahui ya, tidak ketahui ya. Nah, kemungkinan-kemungkinannya bisa kita tetap seperti sekarang, bisa kita lebih baik ya daripada sekarang, atau bisa kita lebih jelek ya dari sekarang. Nah, oleh karena itu kita akan berupaya untuk smooth their consumption over time ya, supaya stage yang turun itu tidak terlalu dialami menderita gitu ya. Maka kita akan korbankan ya pada saat stage kita tinggi untuk kompensasi pada saat stage kita rendah ya. Nah, makanya kita mau bayar premi asuransi ya, karena kita sedang bekerja gitu ya. Nah, dengan harapan nanti pada saat kita tidak bekerja, kita bisa mendapatkan kompensasi ya dari saat kita tidak bekerja itu ya. Jadi just as utility is maximized by having the consumption in year 1 ya, and year 2 in the previous example, utility is maximized by having the same consumption regardless of the outcome of some uncertain event ya. Jadi apa namanya, seperti utilitas ya, maka saat kita bisa smoothing konsumsi ya tiap tahun, itu akan meningkatkan ya utilitas kita. Imagine that over the next year there is some change that you will get back up, and as a result you will have high medical expenses. Nah, ini nanti dihitung nih ya, dihitung ada angka-angkanya ya. Misalnya, nah saya langsung saja ini ya, expected utility model. Nah, silakan ya nanti dibaca ya di atas kalau terlalu loncat ya penalarannya ya. Tapi ini perlu dibaca dan dipahami ya, supaya Anda bisa menjelaskan ya. Ini ketika kita diminta mengurai yang lebih kompleks ya, kalau kita memahami tahap-tahap penalarannya itu lebih mudah kita bisa menganalisisnya gitu ya, dibandingkan kita loncat gitu. Nah, tapi saya kira cukup lah ya yang tadi saya jelaskan. Nanti saya cek sedikit ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya, teman-teman bisa juga memahami ya. Mungkin yang penting sekarang saya coba masuk ke yang sini nih ya, expected utility model. Jadi modelnya kalau di asuransi bukan lagi marginal utility, tapi namanya expected utility model ya. Misalnya individual sekarang diizinkan ya di expected utility model itu ya, ini hampir sama dengan marginal utility ya. Tapi sekarang utility-nya itu kalau di expected utility model itu individu itu diizinkan untuk maximize utility across state of the world ya. Jadi tadi ada state of the world ya.
kita akan bisa ya melakukan maksimisasi utility ya di antara 3 kemungkinan kedudukan posisi kita di masa depan itu ya. Nah, kalau dulu kita marginal utility itu kan paket kombinasi barang ya. Kalau di kombinasi barang kan tidak memungkinkan kita memaksimisasi utility gitu ya. Kita hanya memilih mau barang A yang lebih banyak atau barang B yang lebih banyak gitu kan. Nah, tidak bisa memaksimisasi dua-duanya. Nah, kalau di sini karena state of the world beda-beda itu bisa kita smoothing ya, bisa kita smoothing. Jadi bedanya di situ ya. Nah, kita smoothing dan kita cari yang maximize utility. Nah, berarti ada state of the world pertama adalah kemungkinannya P gitu ya. Makanya dulu tidak ada kemungkinan antara barang A dan barang B. Barang A kemungkinan P persen gitu ya, barang B 1 min P gitu ya. Kalau di sini kita bisa membahas ada P, ada 1 min P gitu ya. Jadi dua-duanya bisa terjadi gitu ya. Bisa kita maksimisasi. Gitu. Jadi yang P adalah kalau terjadi adverse event ya, kita mengalami kecelakaan, dan yang kemungkinan kedua karena 100% kemungkinan itu ya, kalau tidak P berarti kemungkinan terjadinya 1 min P ya. Jadi misalnya kemungkinan kejadian kita kecelakaan kerja adalah 30%. Berarti kita tidak mengalami kecelakaan kerja berapa? 100 min 30% ya, jadi 70%. Jadi expected utility itu adalah utilitas kita tidak mengalami kecelakaan berapa? Itu ada angka utilitasnya ya. Nah, itu dikalikan kemungkinannya. Kemungkinannya kan 1 min P karena kita mendapatkan kecelakaan kemungkinannya 30% gitu ya. Jadi expected utility kita adalah 1 min P kali utilitas kita tidak mengalami kecelakaan ditambah P dikali utilitas kita mengalami kecelakaan ya, consumption with adverse event. Nah, jadi misalkan P-nya 1% ya. P-nya 1%, maka di sini ini kalau di sini ketabrak mobil ketabrak mobil. Nah, misalkan kalau ketabrak mobil kita harus bayar obat ya sebesar 30.000 ya, atau bayar dokter ya $30.000. Nah, misalkan supaya kita terhindar dari kecelakaan, some has a choice of insuring some, tapi tidak semuanya ya, non all of these potential medical expenses. Kita bisa bayar sebagian saja. Nah, misalkan bayarnya preminya adalah M-cent ya, in insurance premium per dollar of expenditure covered ya. Jadi kalau dia bayar M-cent, maka dia akan mendapat pembayaran nanti kalau terjadi kecelakaan sebesar $D gitu ya, $D. If he is hit. Kalau terjadi maka premiumnya yang harus dia bayar adalah M kali B ya. Jadi M kali B itu kalau dia mendapatkan 30.000 berarti yang harus dia bayar adalah setiap 1.000-nya adalah M ya, berarti M kali 30.000 ya. M kali 30.000 yang asuransinya tergantung ya. Preminya itu $M saja ya. Nah, tapi kalau ingin dapat 30.000 berarti $M kali 30.000. Ya, that pays B dolar ini kan 30.000 itu ya. Di M kali 30.000. If some buy asuransi in the state of the world where he doesn't get that. Kalau dia bayar ya, tapi dia ternyata tidak tertabrak mobil, maka karena dia sudah membayar MB ya, maka dia bayar dulu itu menyebabkan saat dia tidak tertabrak mobil di tahun berikutnya gitu ya, itu dia sudah membayar MB, maka dia lebih miskin sebesar MB. Tapi kalau dia tertabrak mobil, maka dia sekarang dia akan dapat 30.000 kan, dapat B, tapi dia dulu bayar MB, maka sekarang dia lebih kaya sebesar B minus MB. And if he hadn't bought the insurance ya. Jadi kalau dia tidak bayar MB ya, pada saat tidak ada kecelakaan ya, dia tidak bayar MB kemarin kan ya, berarti dia kalau bayar MB lebih miskin sebesar MB. Nah, tapi kalau terjadi kecelakaan ya, dulu dia bayar MB ya, maka dia sekarang lebih kaya gitu ya. Karena kecelakaan itu harus bayar 30.000 ya. Harus bayar B kan. Dia dapat 30.000 tapi dulu dia mengurangi MB saja. Jadi sekarang dia lebih kaya. Nah, jadi lebih baik lebih kaya kan dibandingkan lebih miskin gitu ya. Maka sebetulnya secara logis harusnya dia beli ya asuransi tersebut ya, meskipun harus bayar sebesar MB ya. Nah, kan itu dulu saja ya yang bisa saya jelaskan ya.
supaya saya masih bisa ngecek teman-teman ya. Berikutnya saya kira teman-teman juga bisa lah memahami lebih lanjut ya. Tapi yang penting yang sudah saya jelaskan ini teman-teman bisa paham. Nah, karena tidak ada yang bertanya, giliran saya bertanya. Atau ada yang bertanya dulu, silakan. Tidak ada ya. Nah, saya geser ke sini nih. Nah, coba ini ya. Siapa yang mau menjelaskan nih? There has been a radical change in the nature and scope of government spending in the last half century. Yeah. A set of programs known as social insurance program have become a much larger share of the federal budget. Figure 1 illustrates this. Nah, coba siapa yang mau jelasin ini? Mengulang saja ya, sambil lihat ini dan nanti di sini kan penjelasannya. Izin mencoba, Pak. Siapa ini? Alipio. Ya silakan, mana ya? Ya silakan Mas Alipio. Jadi di Amerika itu ada perubahan proporsi alokasi dana publik gitu di antara 1953 sampai 2014. Yang perubahannya itu cukup besar gitu dari porsi-porsi yang ada itu di antara dua tahun itu atau dari setengah abad itu. Terus di spesifiknya itu di sekarang tentang social insurance itu lebih besar porsinya daripada di tahun 1993 karena skala prioritasnya gitu beda di antara 1993 sama 2014. Atau lebih jelas itu ada di figur 1. Kalau di tahun 1993 itu federal government spending itu lebih besar banget di defense, national defense-nya karena mungkin saat itu juga fokusnya karena ada perang dingin dan segala macam, jadi lebih fokus di national defense. Sementara kalau di tahun 2003 atau setengah abad setelahnya itu lebih porsi national defense itu lebih kecil dan lebih di porsi-porsi lainnya itu lebih banyak gitu di income security-nya atau di health-nya itu lebih banyak karena di kejadian setelah perang dingin itu national defense gak se-urgent gitu untuk dialokasikan dengan lebih banyak lagi, terlebih dana yang tersedia di tahun 2003 sampai 1953 itu lebih banyak di tahun 2003 lebih pastinya. Jadi dengan porsi defense yang 18,8% itu udah cukup menutupi yang diperlukan gitu karena dana yang tersedia di 2003 itu lebih banyak. Pak. Oke ya, terima kasih Mas Alipio. Ada yang mau nambahin? Mbak Adita Winola, apa bedanya yang di buku? Ya Pak, saya tadi kalau tahun 1953 itu government spending-nya digunakan untuk membantu pengangguran dan para disabilitas. Kalau sekarang itu lebih bergeser ke general welfare. Lalu pada tahun 2014 juga social security-nya membesar, dan meskipun pada 2014 itu defense-nya menurun, tapi bukan berarti uangnya semakin kecil. Dan pada 2014 juga sekarang pemerintah lebih berpihak kepada kesejahteraan. Ya, itu sama dengan Mas Alipio tadi. Ini yang sederhana nih, dari sini dari tampilannya kelihatan langsung tuh apa bedanya yang penjelasan di buku dengan yang di slide ini. Beda tahunnya Pak. Beda tahun. Tahu ya, dari gambarnya jadi beda juga tuh. Masih ingat Mbak siapa ini Mbak? Loh. Iya Pak. Proporsi kuenya gimana di 2014? Kalau yang di buku itu tahun 2014 untuk defense-nya 17,2%, kemudian kesehatan 26,4%, social security 24,3%, kemudian disability 5,4%, dan lain-lain itu 26,8%. Oke, ya, nah itu ya bedanya. Nah ini nanti terkait dengan tugas ya, nanti barangkali kalau saya tugaskan, ini juga beda tahun ya, beda nanti gambarnya ya. Dan beda, ini juga beda ini nih, beda komponen ya. Di sini ada income security tuh, saya nggak tahu juga nih. Mungkin harus cek di buku edisi berapa, kita edisi berapa sih? Edisi sebelumnya, edisi 7, edisi 6 berarti ini kali ya. Nah ini kalau mau tahu income security itu apa, nah bisa dilihat di sana. Nah ini kayaknya memang ada pengolahan nih, di data aslinya tidak tersedia nih, social security health gitu ya. Jadi dia masuk ke detailnya dari Indonesia kalau mau mendisplay ya, menyajikan data seperti ini juga kayaknya harus yang data global, data langsungnya itu mungkin tidak kelihatan, harus masuk ke data detail ya. Data detail terus kita harus jadi globalkan lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mbak tadi, Mbak Salipio, Mbak Adita ya, sama Mbak Uf ya. Saya masuk ke berikutnya.
Nah, ini ya fitur daripada asuransi ya. Nah, ini coba fiturnya dulu. Siapa yang mau jelasin ini? Yang sesuai di penjelasan di buku ya. Silakan sambil lihat teksnya di buku, boleh ya. Ada yang mau jelasan? Tadi saya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau 3 tadi saya lupa. Pas saya baca buku itu. Ini juga kan 1, 2, 3. Nah, cuma di buku kan ada penjelasannya ya. Nah, silakan penjelasan itu disampaikan lagi di sini. Ada siapa? Tadi juga sudah saya jelaskan. Sebelum ditunjuk, kalau udah ditunjuk kan nggak enak. Mending yang ini aja, yang inisiatif. Silakan digunakan kesempatannya. Mas Arya. Iya Pak. Ya, silakan. Untuk yang di slide ini itu terkait dengan fitur pada program asuransi. Itu yang pertama ada kontribusi adalah wajib. Jadi di asuransi ini yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian kita sebagai masyarakat atau rakyat itu wajib kontribusi untuk asuransi tersebut. Kemudian fitur yang kedua itu terdapat peristiwa yang terukur dan memungkinkan. Jadi terkait dengan fitur yang kedua ini, ketika kita mengikuti asuransi, kita harus sudah mengetahui diri kita itu apakah di masa depan nanti akan ada kejadian yang tidak kita inginkan sehingga kita dapat mendapatkan asuransi tersebut. Kemudian yang fitur yang ketiga, benefit atau manfaat tidak terkait dengan pendapatan atau aset seseorang. Jadi terkait dengan asuransi ini, untuk semua masyarakat itu istilahnya sama gitu Pak, benefit yang diterima. Oke. Ini teman-teman ya, saya itu buku sumbernya itu kan buku ini ya, buku teks ini. Kadang saya tidak bisa menilai gitu ya, kalau ternyata yang Anda pakai itu sumber lain ya. Saya tahu kalau di mahasiswa ada bahasan soal ujian tahun lalu, itu saya tidak tahu ya. Jadi kalau Anda merasa menjawab sudah sesuai dengan bahasan soal tahun lalu, tapi tidak sama dengan yang ada di buku, ya mungkin nilainya juga tidak bagus gitu ya. Jadi tolong semua referensi ke buku ya. Kita kan juga saya selalu buka nih buku nih ya. Jadi jangan cari sumber yang lain. Jadi pastikan baca buku itu wajib ya, jadi nomor 1. Nah, misalnya yang terkait ini ya, gimana Anda cek dulu nih teksnya yang mana nih yang terkait dengan ini kan. Teksnya adalah tadi yang ada fitur gitu. Fitur, nah ini ya, several common feature ya. Nah, ini Anda baca aja gitu ya. Kalau ujian kan ya sebetulnya salin aja itu lebih baik daripada Anda pakai sumber lain yang tidak jelas gitu. Saya tidak tahu gitu ya. Nah, itu mending salin aja bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu ya. Anda tulis, tapi saya tahu Anda tahu di mana itu dibahas gitu ya. Saya juga kan bikin kunci kan paling langsung ambil aja dari sini. Belum di bahasa Inggrisan. Nah, kalau kena mungkin malah bagus ya dapat ya, atau Anda jelaskan sendiri tapi memang yang dijelaskan di sini gitu ya. Itu jauh lebih bagus lagi ya. Jadi saya paham, Anda sudah paham apa yang dijelaskan di buku ini. Nah, itu saya sering mendapatkan kayaknya kok ada sumber lain yang bukan sumber utama gitu ya. Ya tidak apa-apa sih ada tentir-tentir gitu ya. Tapi jangan jadi rujukan mengalihkan gitu ya apa yang sudah ada di kelas gitu. Oke ya. Nah, ini tadi kan belum disebut nih kayak mean tested gitu ya. Kemudian adverse selection gitu ya. Several common feature itu kan di sini. Nah, kemudian yang terakhir kan moral hazard gitu ya. Nah, ini not related. Nah, ini kan mean tested nih, not related to one's income or asset current ya. Ini kan jawab ini. Mean tested refers to program in which eligibility depend on the level of one current income or asset ya. Nah, tadi saya udah sampaikan tuh ya, itu tidak mean tested gitu ya, tidak eligibility. Nah, eligibility kan juga belum dijelaskan ya. Yang dapat pembayaran adalah yang eligible gitu ya. Tapi eligible itu tidak harus mean tested. Gitu ya. Nah, silakan satu lagi deh selain Mas Arya yang bisa menjelaskan sesuai pembahasan di sini.
Pak. Jadi rujuk ke buku lagi ya, teksnya bagian mana. Makanya saya selalu buka bukunya. Siapa teman-teman? Ada lagi? Ya tapi Mas Arya udah bagus juga ya, sampaikan. Nah, tinggal ini tolong usahakan melihat yang dibahas di buku. Jadi saya memandu pelan-pelan ya Anda supaya baca gitu ya, baca buku teks ini ya, dan saya akan baca pelan-pelan tuh ya, jelasin per kalimat tuh sebetulnya hampir per kalimat ya. Saya tunjukkan ini di Stabilo. Itu saya harapkan itu Anda contoh gitu ya. Contoh pas ujian juga bahas ya seperti itu gitu ya. Apa namanya, jelas gitu ya, runtut kalimatnya tapi tidak ngait ke sini gitu. Saya lebih hargai yang ya cuma salin. Open book ya, kemarin open book kan ya? Kalau tidak salah. Ya, makanya kan salin aja menurut saya lebih gampang. Saya bingung gitu ya. Kok nggak ada yang persis gitu ya dengan bahasa Inggrisnya dari sini juga dicomot nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada banyak kalimat yang sama, tapi bukan dari sini. Itu yang saya, ini dari mana? Gitu. Kalau baca jawaban itu ya. Tapi sama, berarti saya pikir ada apa pembahasan ujian tahun lalu atau bagaimana gitu ya. Belajar itu juga yang kedua, ujian tahun lalu itu bukan jadi apa namanya sumber utama ya. Itu buat latihan sesudah kita belajar boleh. Kita kerjakan versi sendiri lah ya, tidak ikuti versi siapa yang menjawab yang belum tentu benar. Mending kita udah belajar habis-habisan terus lihat ujian tahun lalu gimana, kita cek kita bisa enggak. Nah itu nggak masalah. Tapi jangan kemudian jawaban itu dianggap paten gitu ya, dijawab semua orang mengikuti itu. Nah itu saya kadang bingung gitu ya. Silakan ada. Ini public finance salah satu dari 3 mata kuliah katanya yang teman-teman pada kurang nih. Di nilai saya sih lupa. Ada kurang atau bagus-bagus gitu. Jadi ada himbauan Kaprodi untuk kita memberi perhatian ke nilai mahasiswa di public finance ini. Kalau bisa agak lebih bagus lagi ya di UAS gitu ya, supaya nilai bisa bagus gitu ya. Tidak mengkhawatirkan gitu kan. Kita sebetulnya kalau banyak tidak lulus juga kan tidak nyaman gitu ya. Inginnya sih bagus-bagus. Tapi bagus itu kan tergantung pada jawaban gitu ya. Jawaban itu ya kita harapkan ya memang apa namanya merefleksikan ya. Anda sudah memahami dan sudah berupaya benar gitu ya, belajar gitu ya, berdasarkan itu sumber utama. Nah kalau kita itu biasa belajar dari buku gitu ya, kedua kapanpun ada masalah kita kembali ke buku gitu ya. Kalau coret-coretan gitu ya, fotokopian, potongan-potongan kertas yang di share-share ke sana kemari, itu kan hilang gitu ya. Kalau buku kan jelas tetap ada kapanpun kita rujuk lagi ke buku dan kita pernah stabilo seperti ini, lebih gampang tuh kita baca lagi gitu ya. Mending Anda coret-coret tuh. Sekarang kan coret-coret bisa pakai PDF-nya ini ya. Silakan Mbak Adista, silakan bisa menjelaskan yang ada di teksnya. Saya buka aja teksnya. Dimulai dari social insurance program have several common features. Dengan bahasa sendiri silakan dijelaskan. Kok nggak langsung bahasa Inggrisnya aja, Pak? Ya boleh sambil, tapi tampil jelasan lagi. Baca jelasannya. Program asuransi sosial itu memiliki beberapa fitur umum ya, Pak. Social insurance ini tuh orang yang bekerja itu kita kayak membayar pajak payroll itu. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau di Indonesia tuh kayak PPh 21 gitu Pak. Tapi kalau di Amerika itu digunakan untuk program asuransi sosial, jadi kembali lagi ke masyarakatnya gitu. Oke.
Nah, yang mendapat asuransi sosial itu jika ada beberapa peristiwa seperti kecelakaan di tempat kerja, kemudian atau nah benar seperti kecelakaan di tempat kerja tadi Pak, dan mereka membayar itu untuk mendapatkan hak dan kewajiban mereka. Ya Mbak? Ingat, lagi ada rame di rumah. Banyak anak kecil Pak. Oh iya. Ya udah, mau nambahin lagi terakhir? Silakan. Unmute dulu. Atau cukup ya? Nah, sepertinya itu aja Pak. Oke ya, ini ya ada min testing nih tadi yang saya mau tanyakan. Kemudian apa namanya? Ini ada self insurance gitu kan. Lagi ada moral hazard ya. Itu tolong ini lagi ya, disimak lagi, dipahami lagi ya. Hubungan-hubungan apa sih maksud di teks ini dijelaskan seperti itu gitu ya. Ini kalau Anda sudah ini ya merasakan enak membaca gitu ya, menarik gitu ya. Itu saya sendiri kan rasanya pingin baca, cuma rasanya sekarang waktu ya, ada banyak urusan yang lain. Inginnya semua dilahap habis gitu ya. Menarik gitu ya, karena ini mengasihkan gitu ya kalau baca. Kemudian kita pahami. Sebenarnya kalau bisa sih, dan kita telah lagi kasus di Indonesia gimana, ya. Kita dalami gitu ya. Itu berarti membaca dan menganalisis dan itu ya dosen harusnya sudah begitu tuh. Ya. Terusnya saya sudah bisa sampai mengemas kasus Indonesia gitu. Nah, tapi ya itu baca itu juga kadang kan yang sudah ini kalau saya kan karena baru ngajar nih public finance ini, jadi belum punya bahan banyak juga ya. Bahan banyak juga nanti ke depan mudah-mudahan kalau terus-menerus ngajar ini bisa mulai mengumpulkan bahan juga. Ini kemarin karena kehabisan pengajar yang biasa ngajar. Jadi saya diikutkan juga di public finance, tapi saya ternyata senang gitu ya, karena banyak bahannya menarik gitu ya, menarik, senang membacanya gitu. Ya ini juga bersyukur juga ya bisa diberikan kesempatan ajar ini. Ternyata banyak hal yang dulu kadang saya cari-cari gitu ya, gimana sih dibahas kayak masalah-masalah begini gitu ya. Terus mikro itu dulu saya pikir apa sih bahas kurva-kurva. Ternyata kan di sini penerapannya gitu ya, mikro nilai guna itu ternyata juga untuk asuransi dipakai gitu ya. Nah cuma memang ada tidak yang dibahas di mikro itu yang basicnya gitu kan. Nah di sini sudah dikembangkan. Makanya kita baru ketemu dengan pemenang-pemenang Nobel di sini. Di mikro belum sampai ke pemenang Nobel karena Nobel itu kan dibahas lanjutan gitu ya. Lanjutan mikro ya di sini mikro dan makro ya. Kalau kita cuma baca mikro makro saja mungkin belum sampai kepada yang menjadi diskursus ya, menjadi perdebatan di kalangan para ahli ya, para ekonom. Ya kalau kita sudah bisa di sini, kita sudah bisa masuk tuh ke jurnal-jurnal yang bagus. Tapi ekonomi itu memang lebih berat ya daripada akuntansi. Akuntansi itu akuntansi menengah, akuntansi lanjutan itu ilmu teknis lah ya. Ilmu teknis kalau ini ilmu ini ilmu yang harus lebih bisa melihat lebih global gitu ya, lebih luas. Dan kadang berpikirnya tidak biasa, harus tidak biasa ya. Kalau akuntansi gitu berpikirnya biasa aja, cuma dalam aja gitu ya, kompleks aja. Tapi di sini harus bisa membayangkan ya sesuatu yang berbeda sama sekali dengan biasa ya. Termasuk ya ini, kenapa di sini asuransi ke nilai guna itu kan nggak kebayang ya, penjelasannya dari nilai guna. Demikian teman-teman ya, karena waktu juga kita tidak bisa bahas semuanya.
Tetapi paling tidak saya harapkan apa yang saya sampaikan di sini itu menjadi dasar ya untuk teman-teman juga melanjutkan gitu ya mempelajari, karena tidak mungkin di kelas kita bisa habiskan semua bahan dijelaskan satu persatu gitu ya. Ya saya hanya memberikan semangat saja gitu ya. Dan model saya belajar itu bagaimana, saya kira mudah-mudahan barangkali menurut saya sih lebih tepat gitu ya, belajar dari buku teksnya langsung ya. Nah, itu yang kemudian kita cari-cari apa sih maksudnya gitu ya. Mungkin Anda ya saya takutnya malas baca bukunya gitu ya karena karena memahaminya susah atau tidak tahu ini apa sih gitu ya. Nah, itu tolong dipaksakan aja gitu ya, dipaksakan, dan kalau ada masalah ya coba ditanyakan, kita diskusikan bersama. Kita cukupkan ya sampai di sini.